Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasmillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu yang masalah subuh yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat kesehatan, dan yang tak kalah penting adalah nikmat kesempatan. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersama berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari rumah menuju kemari dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi hari ini saya akan menyampaikan dari buku Bahan Renungan Kolbu. Mudah-mudahan ini bisa membuat pemahaman dan pengetahuan kita sehingga kita beribadah lebih khusyuk lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui saat ini umur kita mungkin ada yang masih remaja, ada yang sudah 30, 40, bahkan di atas 50. Pada saat mana kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, sampai saat ini kira-kira sudah berapa ribu kali kita melakukan sholat. Namun apakah sholat ini sudah membawa atau membekas di hati kita? Apakah tetap sama? Itu yang harusnya kita tingkatkan terus. Untuk itu saya pagi ini ingin coba menyampaikan menuju sholat yang khusyuk. Memang setiap manusia, setiap orang itu beda-beda untuk melakukan sholat yang khusyuk itu. Banyak teori yang mengatakan teori-teori yang sehingga mungkin bagi orang lain mempraktekannya tidak sesuai. Karena apa? Kekhusyukan itu juga bergantung kepada hati kita, kolbu kita. Jadi ada orang saat mana dia sedang berbahagia, mungkin dia bisa khusyuk. Ada juga saat orang dia tenang, tidak ada persoalan, dia bisa khusyuk. Tapi ada juga orang yang saat mana dia ditimpa suatu kemalangan, pada saat itu dia sudah pasrah dan tidak lagi bisa berbuat apa-apa, maka dia semua serahkan kepada Allah. Pada saat mana dia waktu itu sholat, mungkin dia bisa mencapai kekhusyukan itu sendiri. Sehingga Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi ini sabar dan sholat memang luar biasa. Namun demikian kata Allah, itu sungguh amat berat untuk kita lakukan. Hanya satu kata Allah bisa dicapai, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk di sini pemahamannya kan bisa berbeda-beda. Apakah kita pikiran kita yang kita konsentrasikan, atau memang hati kita yang perlu kita hadirkan di dalam sholat. Tetapi dalam pemahaman yang ditulis di Al-Quran itu, yang disampaikan oleh Allah, khusyuk itu yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata yaitu orang yang menyadari bahwa dirinya itu datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi pada setiap saat langkah dia melakukan sesuatu, dia itu teringat apa yang saya lakukan ini pasti Allah tahu. Semuanya pasti kembali kepada Allah. Sehingga kalau itu bisa merasuk di dalam hati kita, sehingga sholat kita ini bisa lebih khusyuk. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, zaman sekarang itu modern itu ada CCTV, alat perekam melihat. Nah dulu kita nggak bisa membayangkan gimana ya kalau catatan amal kita nanti suatu saat dimunculkan kembali di akhir, diperlihatkan semua perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat menghisab. Nah pada saat itulah sebenarnya tuh apa yang kita lakukan itu semua tergambarkan. Ternyata itu bisa dianalogikan di dalam kehidupan modern ini.
bahwa ada kamera pengintai kalau di setiap sudut kayak di masjid kita ini ada kita pasang. Jadi apa yang kita akan lakukan di sini sebenarnya pengurus bisa melihat, bapak ini lagi kerjaan apa, ibu ini kerjaan apa, itu direkam. Nah kalau kita menyadari bahwa kita tuh datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah, jadi setiap perbuatan yang kita lakukan pasti dipertanggungjawabkan. Makanya Allah mengatakan di Al-Quran, apabila orang yang sholat itu mencegah dari seseorang melakukan kemungkaran. Tapi kenapa ya? Banyak orang yang sholat, tapi kemungkaran juga berjalan gitu. Dia sholat, tapi habis sholat nanti ya mungkin ketemu sama kawan-kawannya, mulainya cerita keluarga, lama-lama bergunjing, menceritain orang lain, ceritain. Begitu juga orang lain, dia juga tetap sholat, tapi melakukan juga korupsi misalnya, bahkan mencuri, bahkan menganiaya, zalim kepada yang lain. Artinya apa? Artinya sholat kita tadi masih belum membawa perubahan dalam diri dan hati kita, sehingga kita masih melaksanakan sholat tadi semacam bukan kebutuhan, tapi kewajiban gitu. Ini udah nih aku sholat, gitu sholat kan, ya udah kewajiban itu udah lepas. Tapi para ulama berharap, dan kita juga berharap sih, sholat tadi bukan hanya kewajiban kalau bisa, tapi merupakan kebutuhan batin kita. Kalau udah butuh kan, kalau udah ada itu kan berarti kita pasti ada yang tidak seimbang dalam diri kita. Contohnya makan itu wajib atau kebutuhan bu? Kebutuhan. Tapi kalau makan itu kewajiban kan, kalau begitu udah makan sudah kan, mau lapar mau kenyang mau tidak, nggak peduli lagi. Tetapi kalau kebutuhan itu betul-betul memenuhi keseimbangan dalam diri kita, sehingga kita bisa tegar dan kuat tetap berjalan. Begitu juga harapannya bahwa sholat juga sebagai kebutuhan jiwa dan rohani kita. Sehingga apabila itu tidak sholat, itu akan ada kekurangan di dalam diri kita, ada ketidakseimbangan dalam diri kita, sehingga antara pikiran dan hati itu bisa sesuai. Ya seperti tadi, kalau kita sadar bahwa sholat tadi bisa mencegah dari kemungkaran, jadi setiap kita ingin melakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita ingat kita bahwa kalau melakukan ini, Allah pasti lihat. Memang makhluk mungkin tidak lihat, tetapi yakin di hati kita, Allah pasti melihat. Kalau Allah sudah melihat, insya Allah kita takut untuk melakukan kemungkaran. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa kita datangnya dari Allah dan kembali pada Allah, maka alangkah baiknya untuk sholat tadi supaya bisa khusyuk, kita mengenal Allah lebih dekat lagi. Bukan mengenal dengan, tapi kita mendekati pengenalan dengan sifat-sifat Allah, dengan nama-nama Allah. Sehingga setiap kita melakukan kegiatan, setiap kita sholat, kita ingat sifat-sifat Allah tadi, sehingga kita lebih dekat dan lebih kenal. Coba bayangin kalau kita tidak kenal, misalnya ada seseorang nelpon kita, kan sifatnya ini jauh, baik, tidak kelihatan, tapi seseorang itu nelpon kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ini siapa? Ini Amir katanya, Amir. Kita mikir itu, dalam pikiran kita nih bayangin Amir itu kayak mana Amir? Pikir. Akhirnya dia bilang, ini kita pernah ketemu sebulan yang lalu di Pasar Kodim. Oh iya, baru kita dapat ingat karena dia mencatatkan cirinya tadi bahwa kita pernah ketemu. Saya orangnya begini katanya. Kita berbayang, bermikir, konsentrasi. Waduh, lama-lama juga kayak mana sih orangnya. Tapi tak lama ini kita susah kan ingatnya kan, wajahnya, tingkah lakunya, karena kita tidak kenal dengan baik.
dengan si Amir tadi. Tak lama berikut ditelepon oleh saudara kita, kebetulan dia lagi umroh misalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa nih? Hasanah. Oh Hasanah. Karena kita kenal, kita langsung reaksinya berbeda. Kenapa? Karena kita sudah bisa membayangin wajahnya, tingkah lakunya, cara bicaranya, ya attitude-nya, semuanya kita bisa kenal dia. Sehingga tanpa kita berpikir pun kita bisa membayangin dia lagi ngapain, kayak mana tingkahnya kita hafal. Oh ini dari di mana nih? Oh, saya lagi umroh, alhamdulillah. Saya lagi di, misalnya dia di keliling Ka'bah. Kita tuh di pikiran kita udah bisa ngebayangin dia keliling Ka'bah gitu. Kenapa? Kita kenal baik dengan dia. Sehingga tidak harus penuh konsentrasi pikiran kita, sehingga kita bisa khusyuk mengingat dia. Begitu juga harapannya. Kalau kita mengenal Allah dengan baik, setiap kita mengangkat takbir Allahu Akbar, pada saat itu sebenarnya kita udah bisa membayangin kebesarannya Allah, bukan sifat, bukan zatnya, tapi kebesaran sifat Allah itu sendiri. Kebesarannya itu maha besarnya kayak mana? Kita bayangin diri kita sangat amat teramat kecil, bahkan bagaikan debu berterbangan itu diri kita lihat, saking kecilnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang harusnya kita tanamkan. Makanya di sini saya coba sampaikan sedikit. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kalau bisa buat kita semua. Jadi menurut Imam Al-Ghazali katanya, untuk menuju khusyuk itu harus dilakukan dengan kesadaran. Nah, jadi harus sadar kita dengan kesadaran. Karena ada juga bahkan kita dilarang sholat dalam keadaan tidak sadar, seperti ngantuk itu misalnya, ya tidurlah dulu. Seperti itu pernah disampaikan. Sampai dia sadar, setelah sadar betul apa yang dia lakukan maka akan sholat. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, sholat tadi harus dilakukan dengan kesadaran dan harus mengandung paling sedikit ada 6 keadaan jiwa. Keadaan jiwa kita ada 6 keadaan minimal itu. Jadi kalau ada keadaan yang lain lagi nanti menurut pendapat yang lain. Yang pertama adalah pada saat kita sholat kita siap-siap dulu. Jadi adanya kehadiran hati kita. Hati kita itu hadir soalnya kita sedang mau menghadap yang Maha Khalik. Tapi kalau Umar bin Khattab itu beda lagi dia memang dari awal sadar terus itu. Jadi begitu saat azan itu badannya bergetar biasanya. Sampai ditanya sama sahabatnya, kenapa ya Umar? Setiap kau mendengar azan kok jiwa dan badanmu bergetar? Apa jawabnya? Kalian tahu tidak siapa yang memanggil itu? Siapa yang memanggil itu? Subhanallah, begitu hadirnya hatinya. Begitu dia mendengar azan, dia menyadari betul bahwa yang memanggil itu adalah Roh yang memberi hidup dan kehidupan bagi dia, dan yang hidup dan mematikannya. Begitu dia meresapi, begitu dia dipanggil azan, begitulah jiwa dan hatinya bergetar. Mudah-mudahan kita bisa untuk merasakan itu. Jadi kalau dipanggil Pak Camat, kita takut karena kita nyata bisa bertemu. Tapi begitu dipanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, entah inilah masih banyak yang kerjaan belum selesai. Padahal jauh lebih penting memenuhi panggilan Allah daripada pekerjaan dan misi dunia ini bagi orang yang sadar. Mudah-mudahan dengan renungan kalbu ini kita bisa menyadari di hati kita pentingnya Allah bagi kehidupan kita. Bukan kita bagi Allah, tetapi kebalikannya Allah bagi kita. Sehingga mudah-mudahan dengan pemahaman seperti ini bisa lebih meningkatkan kekhusyukan kita di dalam
sholat dan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Karena bukan hanya sholat saja, tapi setelah kita sholat ada kehidupan berikutnya. Kalau kita sadar bahwa kita datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah, niscaya semua tindakan kita akan terkontrol adanya sholat tadi. Aku mau melakukan kejahatan, wah ini ada barang orang punya mau ambil. Kita sadar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kemudian sholat tadilah yang mencegah kita. Aku kan sholat. Kok aku mau ngambil barang orang? Allah pasti lihat. Kalau Allah ada pasti lihat, berarti aku nanti akan bertanggung jawab atas apa yang kulakukan. Jadi yang pertama menurut Imam Ghazali tadi adalah adanya kehadiran hati, yaitu mengosongkan hatinya dari segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah ini yang berat memang Pak. Karena ada juga orang menyatakan dalam istilah sampai-sampai begini, orang ini tiap hari jalan ke sana jalan kemari gitu ya, tetapi tidak sholat. Alangkah baiknya dia sholat walaupun pikirannya kemana-kemari. Nah seperti itu. Jadi bila hati tidak hadir dalam sholat, bukan berarti dia sedang menganggur hatinya, namun dia sedang berkelana menjelajahi segala urusan dunia. Segala hal ini dengan menghadirkan nuansa bahwa akhirat itu jauh lebih utama daripada dunia. Kemudian timbullah rasa malu pada hati kita, kemudian kita dapat hadir pada saat berhadapan dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya pemahaman yang mendalam mengenai makna yang diucapkan. Nah ini kadang-kadang kita sekedar menghafal saja. Jadi kalau kita menghafal saja ya lancar seperti hafalan saja, tapi tidak memahami maknanya. Mungkin ya seperti saya juga seperti itu, tapi ya, kita berusaha untuk belajar memahami. Seperti saat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya mesti. Kemudian pada saat Alhamdulillahirabbil alamin juga, kalau kita paham, ya artinya di samping kita mengucapkan, pikiran dan hati kita akan menerjemahkan, memahami maknanya. Mudah-mudahan itu bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah. Karena prosesnya itu sebenarnya yang berat ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah adanya rasa takzim. Menurut Imam Al-Ghazali, rasa takzim itu yaitu penghormatan yang ditimbulkan oleh dua jenis keyakinan, yaitu keyakinan tentang keagungan dan kebesaran Allah, dan keyakinan tentang kehinaan diri. Jadi kita meyakini keagungan dan kebesaran Allah, juga mengakui kehinaan diri kita, bahwa diri kita hina, makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif. Sehingga dengan rasa takzim tadi kita ada penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takzim ini, kata Imam Al-Ghazali, akan menimbulkan kepasrahan, kerendahan hati dan kekhusyukan. Jadi kalau kita ketemu sama pejabat-pejabat pemerintah misalnya nih, pada saat datang sembari Ramadan kemarin, kita rasanya kok, jadi pejabat nih, hormatnya luar biasa, kan? Sehingga seolah-olah semua tuh harus untuk dia duluan lah gitu. Begitu juga mau baris sholat, biar aja dulu kita di belakang, karena kita datang duluan. Itu rasa hormat kita, rasa takzim kita kepada makhluk, apalagi kepada Allah. Dengan kehinaan dan penghambaan diri kita, mudah-mudahan itu menimbulkan rasa takzim, sehingga pasrah, kemudian bisa ikhlas dan khusyuk. Yang keempat, adanya rasa takut yang disertai pengagungan. Takut yang disertai pengagungan adalah suatu keadaan jiwa yang timbul sebagai buah hati
keyakinan tentang besarnya kemampuan, keperkasaan, serta kekuatan kehendak Allah. Semakin kita mengenal sifat-sifat Allah, maka semakin bertambah rasanya takut dan kagum tadi. Jadi tadi yang sudah kita jelaskan di awal, kita mengenal Allah dengan baik, sehingga pada saat kita disebut namanya, berharap hati kita berdetar, ada rasa takjub, takzim, dan ada rasa takut bahwa yang bisa memberi manfaat dan mudarat itu hanya Allah, bukan makhluk. Jadi kalau ada misalnya surat berantai, biasa di WA sering itu, sampaikanlah kepada grup ini apabila tidak sampaikan dalam sekian jam Anda akan celaka, atau apabila Anda sampaikan Anda akan mendapatkan kebahagiaan katanya. Itu surat-surat berantai, itu ada permainan setan, laknatullah. Kenapa? Tidak ada satu makhluk pun, ingat, tidak ada satu makhluk pun, termasuk malaikat itu makhluk, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah. Jadi yang hanya bisa memberi mudarat dan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak ada yang lain. Kemudian yang kelima adalah rasa pengharapan, yaitu mengharapkan sholatnya dapat diterima dan diberi pahala. Nuansa ini akan lebih terasa bila seorang itu yakin akan kebenaran firman-firman Allah yang telah menjanjikan surga bagi mereka yang sholat. Makanya Allah itu sebenarnya sayang banget sama kita. Untuk perintah puasa dia juga memanggil kita. Sekarang ginilah kita bayangin kalau orang tua kita manggil, nak sini lah sebentar, ini aku mau kasih uang, mau nggak? Tapi kamu harus janji ya, misalnya belajar dengan serius. Itu kalau uangnya nampak kan kita semangat ya. Itu orang tua baru. Ini Allah juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang kita datang di sini, insya Allah kita semuanya adalah orang-orang yang beriman. Ya Allah panggil langsung kita. Kalau kita bayangkan kalau kita sedang bicara pada Allah, Allah manggil kita, Allah bicara pada kita, subhanallah. Jadi saat kita melakukan sholat itu benar-benar kita bisa khusyuk. Ternyata Allah yang memanggil kita untuk melakukan ini. Sehingga rasa sholat kita bisa diterima di sisi Allah sebagai pahala. Jadi akhirat. Karena amal ibadah yang kita lakukan itu tidak menjamin kita masuk surga. Karena Allah mengatakan yang bisa memasukkan kita ke surga itu adalah karena rahmatnya Allah. Jadi bagi orang maupun dia tidak sholat sama sekali, tapi kalau Allah beri petunjuk, Allah angkat derajatnya pada saat sakaratul maut pun dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Itu rahmatnya Allah. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Walaupun kita sudah sholat, puasa, zakat, semua amalan baik yang kita lakukan, tetapi Allah belum beri rahmat, insya Allah sulit mengucapkan kalimat doa kalimat syahadat pada saat sakaratul maut. Yang sholat saja sulit, apalagi tidak sholat, itu kalau secara logika. Tetapi kalau di sisi Allah tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Makanya kita selalu berharap rahmatnya Allah. Mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah kita bisa menuju surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makanya di Al-Quran juga disebutkan tadi al-mu'minun, yang artinya begini, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi ini janji Allah luar biasa nih, yang memelihara sholatnya. Yang keenam adalah rasa malu, yaitu perasaan malu disebabkan kelalaian dalam mentaati perintah-perintahnya. Nah, ini rasa malu ini yang kita tanamkan juga, bahwa kita ini lalai dalam mentaati perintah-perintah Allah. Karena sebenarnya hidup ini kan hanya dua ya Bu ya, ya Pak. Pertama adat, kedua ibadat. Segala sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah
itu kita lakukan namanya adat atau kebiasaan hidup kita sehari-hari. Tapi apabila itu kita lakukan dengan syariat perintah Allah, maka itu jadi ibadah. Misalnya masak ini bagi ibu yang masak ya. Dia masak biasa saja, masak masak semuanya selesai. Itu namanya adat kebiasaan. Tapi ibu niat dari awal, ya Allah, aku mau hari ini masak nih untuk suamiku misalnya. Berkailah tindakan bismillahirrahmanirrahim. Itu masaknya bukan jadi adat lagi, tapi punya nilai ibadah di sisi Allah. Sedikit saja bedanya. Orang mandi misalnya, mandi bersih tanpa niat, itu mandi adat, bersih-bersih saja. Tapi karena sesuatu hal misalnya kebetulan hari Jumat atau dia melakukan yang lain, dia mandi bersih seperti itu juga, tapi ada niatnya. Nah, itu jadi mandinya mandi ibadah, insya Allah. Jadi adanya rasa malu ini disebabkan ada kelalaian dalam mentaati perintah-perintah Allah. Keadaan ini dapat timbul dengan adanya pengakuan akan kurang sempurnanya atau kekurang ikhlasan kita dalam mengerjakan perintah-perintahnya, ataupun menyadari bahwa Allah yang selama ini telah memberi begitu banyak karunia serta kita kalahkan dengan urusan-urusan duniawi yang sebenarnya belum pasti akan kita peroleh. Jadi kita lebih menggenggam dunia daripada akhirat. Padahal kita berharap adalah kita mengejar akhirat, dunia dapat. Tapi kalau mengejar dunia, akhirat lepas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi kita semua. Semoga kedepannya kita lebih meningkatkan lagi kesadaran kita di dalam sholat, sehingga hadir hati kita pada saat menghadap Allah. Karena kita bayangkanlah Pak, Bu, umur kita misalnya sudah di atas 50, udah berapa lama kita sholat, tidak ada perubahan di dalam hidup kita, sehingga kita berburu sangka kepada yang Sang Khalik. Sholat waktunya biarlah bisa ditunda kok, seperti itu, sehingga timbul perasaan. Padahal kalau itu kita hilangkan, kita kembalikanlah hakikat hidup kita. Karena Allah menjadikan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menjadikan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk ibadah. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Jadi kalau kita tidak beradah, berarti kita menyimpang dari ketentuan Allah jadikan kita di muka bumi ini. Kalau sudah nyimpang ya tunggulah risiko. Ibaratnya kalau kita di dunia ini beli televisi misalnya, di dalam itu ada buku petunjuk. Nah, ada buku petunjuk misalnya TV ini menggunakan 220 watt, daya sekian, ini sekian, harus sekian. Speknya tadi ini tidak kita ikuti aturannya. Kira-kira TV tadi selamat atau terbakar? Bisa-bisa terbakar dan rusak. Begitu juga kita, Allah kita dijadikan di muka bumi ini untuk ibadah. Caranya gimana? Ini loh petunjuknya, ini sudah ada caranya, Al-Quran, ikuti ini hadis, ini cara-caranya, ikuti ini, insya Allah kita selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Kita berkumpul di sini karena majelis hakim ini diaminkan dan didoakan oleh para malaikatnya, sehingga ilmu ini bermanfaat bagi diri kita, saya pribadi dan kita semua, sehingga bisa ditamalkan. Jadi apa yang saya sampaikan ini, apabila ada kekeliruan, itu ada kekeliruan dari saya sebagai manusia, saya mohon ampun kepada Allah. Tapi apabila yang saya sampaikan ini adalah suatu kebenaran, yakin dan yakin di dalam itu kebenaran hanya datangnya dari Allah. Akhirul kalam wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.